Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yanzuru fi suwarikum walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para pemirsa pendopo alam yang saya hormati dan saya muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti acara rutinan pengajian yang digelar di pendopo alam ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah judul seorang wanita yang cantik jelita, tetapi dia ahli dalam berzikir kepada Allah, seorang wanita sholihah, dan kita kalau bisa meniru apa yang ada di dalam cerita ini. Saya harapkan para wanita-wanita atau janda muda untuk menyimaknya agar bisa mengambil iktibar dari kisah ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan beberapa nikmat-Nya. Seperti biasa kita diberi nikmat iman dan Islam. Semoga saja kita selalu diberikan nikmat iman dan Islam ila yaumil qiyamah. Nikmat yang sangat besar sekali juga kita rasakan, yaitu nikmat sehat badaniah dan nikmat sehat rohaniah, dan kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, untuk kegiatan mengaji, beramal sholihah, agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah, niscaya nikmat kita akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia ini hingga akhirat nanti. Langsung saja para pemirsa, segenap pemirsa penggemar pendopo alam yang saya hormati dan saya muliakan, kita mulai dengan pembacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anahu sak temne kelakuan lama mata semangsane sedo sapa seujura piata dawita. Seujura piata dawiyata bojo lanange Rabi'ah Adawiyah istadzana monggo njaluk izin Fituhuli ing dalam mulai bertamu alaihi ing atase Rabi'ah Adawiyah. Sapa sing njaluk izin Al-Hasanul Basori, Kiai Hasan Basori, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Hasan Basari. Wa adzana tumuling izini sapa Rabi'ah Adawiyah lahum maring Hasan Basari wa ashabi. Fituhuli ing dalam oleh bertamu alaiha ing atase Rabi'ah Adawiyah. Wa arahat lan tumuling lan ngembrehake sapa Rabi'ah Adawiyah satran ing kudunge. Wajala satlan lungguh sapa Rabi'ah Adawiyah waro asitri ing dalem gurine aling-aling. Faqala tumrid dawuh sapa Faqala tumli matur lah maring Rabi'ah Adawiyah sapa Al-Hasanu Kiai Hasan Basori wa ashabi lan sahabate Hasan Basori. Inahu sak temne kelakuan iku kot mata teman-teman wis sedo sapa bak luka bojo lanang sira
wala budya mongko ora kena ora minhu saking mata faqalat mongko dawuh sapa Rabi'ah Adawiyah naam ya bener walakin lan drapun ana man utawi sapa-sapane wong iku lamakum kang luwih pinter diantarane sira kabeh hatta aswajahu sehingga mbuju sapa wong nafsi ing awak ingsun. Pagalu monggo matur sapa ashab Al Hasanul Basri utai wong kang luwih pinter saking kita Hasan Basri ya Hasan Basri. Pagolat monggo matur sapa Rabi'ah Adawiyah ini petani lamun bisa jawab sapa sira ni ingsun fi arba'i masaila ing papat pira-pira masalah Pana mongko tawi ingsun laka ya ingsun Pakola Pana mongko utawi ingsun niku laka kedue sira Pakola mongko matur sapa Hasan Basri sali takono sapa sira wadon ini rtada mugi-mugi nulungi sapa Allah Gusti Allah taala lemulur sapa Allah ajab tuka mongko jawab sapa ingsun ing sira wadon qalat mongko matur sapa Rabi'ah Adawiyah ma ing apa takulu ngucap sapa sira lamun mati sapa ingsun waratu lan tegese metu sapa ingsun minat dunya saking donya ahraju mongko metu iku alaya tetep kedue ingsun apa al imanu iman amla utawa ora kala mongko jawab sapa Kiai Hasan Basri hadza utawi perkara iku hoibun barang kang hoib wala ya'lamu lan ora ngerti sapa ingsun al-ghaiba ing barang kang ghaib illallahu kejaba Gusti Allah. Suma kala tumuli matur sapa Rabi'ah Adawiyah ma ing apa takulu ngucap sapa sira lau wadha tulamun den salake sapa ingsun fil qabri ing dalam kuburan wa salani lan nakoni ning ingsun sapa mungkarun malaikat mungkar wa mungkarin lan malaikat nakir wa nakirin lan malaikat nakir aktaru bisa alaya ala jawabihima ing atase jawabane malaikat loro amla utawa ora bisa kala mongko matur meneh sapa Hasan Basri hadza utawi perkara iku hoibun barang kang hoib alaya lamulan ora ngerti sapa ingsun al hoiba ing perkara kang hoib illallahu kejaba angin Gusti Allah. Kala tumuli matur sapa Rabi'ah Adawiyah idza husira ing dalem nalikane den giring sapa ana sumenungsa yaumal kiamati ing dalem dinane kiamat wa ta'ta yarad lan den begi alkitab kitab dia monggo oleh sapa ingsun ing kitab biamna kelantangan tengen aulam bisimali utawa kelawan tangan kiwa Pakola menjawab sapa Hasan Basri hadza utawi iki perkara iki hoibun barang kang hoib aizon halimale Sumanggolan tumuli jawabi tumuli matur sapa Hasan Rabi'ah idza nudia ing dalem nalikane den undang sapa anasu manusa Barikun utai sak golongan iku fil jannati ing dalam swarga wa barikun lan utawi golongan maneh iku wisairi ing dalam neraka untung mangko ana sapa ingsun ana ya ingsun ana iku min ayil fariqaini ing dalam dinggon bangunan loro kala mangko jawab sapa Hasan Basri hadza utawi perkara iku hoibun barang hoib aizan halimale Kala tuli matur maneh sapa Rabi'ah Adawiyah manute sapane wong iku kana lamun ana sapa wong la iku lau ketriman apa hamun kesusahan alaihi hadhil arba'ati ing ikilah perkara papat
kaifa hale kepriye yastahilu ketunggul sapa wong bitaswiji kelawan oleh ngrapi tumangkala tumuli matur sapa Rabi Adawiyah ya Hasan eki Hasan ahbarni ngabarana sira sapa ingsun kam juz'in iku pirang juz lakon neteake sinten Allah Gusti Allah al akla in akal. Kala mongko jawab sapa Hasan Basri asyaratu asya'in utai 10 pira-pira juz tis'atun utai kang songo iku liri jari kedue wong lanang wa wahidun lan utai kang siji iku linisai kedue pira-pira wong wadon. Tumangkala tumuli matur marang sapa Rabi Adawiyah ya Hasan Kiai Hasan kam juz'in pirang juz lakon neteake sapa Allah sinten Gusti Allah asyahwata ing pira-pira syahwat. Kala mongko matur sapa Kiai Hasan asyaratu ajain utai 10 pira-pira juz tis'atun utai kang songo iku linisai kedue wong wadon wa wahidun lan utai kang siji iku jari kedue wong lanang. Tumangkala tumuli matur sapa Rabi Adawiyah ya Hasan ana utai ingsun yaktaru mampu sapa ingsun ala hifzi tis'ati asyain ing atase ngempet songo pirang-pirang juz minas syahwati saking syahwat minal akli saking akal bijuzin nglawan sak juz minal akli saking akal wang tau tami sira iku la takil ora kuwasa ora kuat ala hildi juz'in ing atase ngreksa siji juz wahidin kang siji minas syahwati saking syahwat bidis adi adsyain kelawan songo pirang-pirang juz minal akli saking akal wabaka tumli nangis sapa Hasan Kiai Hasan wa jalan metu sapa Kiai Hasan min India saking sandinge Rabi Adawiyah. Wallahu a'lam. Para pemirsa segenap penggemar Pendopo Alam yang saya hormati dan saya muliakan, maksud hikayah ini hikayah bukan sekedar untuk penghantar tidur, bukan. Ini benar-benar cerita nyata diambil dari kitab salaf. Kita bisa mengambil itibarnya. Jadi pada suatu masa itu zaman dahulu itu ada seorang wanita yang solehah yang bernama Robiah Adawiyah. Dia selain solehah, dia juga wanita yang berparas cantik. Jadi umumnya ketika ada seorang wanita cantik meninggal, tentu saja ini para pemuda atau para duda kalau zaman sekarang ini kan sudah memakai ancang-ancang, wah nanti jika waktunya masa iddahnya sudah habis, nanti saya akan melamarnya. Begitu juga pada zaman dahulu, ketika suaminya Robiah Adawiyah telah meninggal, maka datanglah seorang kiai, yaitu namanya Hasan Basri beserta teman-temannya. Kiai Hasan Basri itu adalah seorang kiai yang tampan juga kaya. Wah, dia dengan PD-nya, dengan sangat mantapnya, atau kalau zaman sekarang kan PD. Kalau zaman sekarang kan PD, istilahnya apa ya kalau anak muda sekarang itu. Pokoknya PD lah. Dia mendatangi rumahnya Robiah Adawiyah, seorang janda muda yang sangat cantik, minta izin ingin bertamu atau berkunjung ke rumahnya. Tetapi sebagai wanita yang solehah, dia menerimanya dengan lapang dada. Dia sangat menghormati kalau ada tamu itu. Tetapi dia memperpanjang, istilahnya menutupi seluruh tubuhnya dengan kerudung. Dan di dalam duduk pun dia di belakang. Tidak seperti janda-janda sekarang, apalagi gadis sekarang itu kebanyakan kan kalau ada wanita, kalau ada seorang pria, apalagi pria itu naik kendaraannya PCE atau Honda yang baru, wah sudah kegandenan. Kalau ini Robiah Adawiyah tidak. Dia walaupun cantik,
dia tetap menjaga syariatnya karena dia seorang ahli zikir, maka terkenal dengan wali perempuan. Kalau di Pekalongan ini kan ada itu di daerah Bojong, makamnya Ibu Ambariah. Lah setelah dia berkunjung ke rumahnya Robiah Adawiyah, sang dia itu tentu saja memakai salam. Setelah selesai duduk dan dipersilahkan, maka terus terang Kiai Hasan Basari itu berkata dengan jujur kepada Robiah Adawiyah. Dia mengatakan, "Hei Robiah Adawiyah, Anda kan sudah menjanda, suami Anda sudah meninggal, maka Anda harus mau tidak mau kan Anda harus punya suami lagi, dan saya akan mencoba melamar kamu." Nah, kata Robiah Adawiyah, "Boleh saja, asalkan saya mau bertanya dulu, siapa di antara kalian yang paling pandai atau paling pintar di antara kalian?" Maka para sahabatnya Kiai Hasan Basari menunjuk bahwa di antara kami yang paling alim dan paling pandai adalah Kiai Hasan Basari. Maka majulah Kiai Hasan Basari dan berkata kepada Robiah Adawiyah. Maka Robiah Adawiyah menjawab, "Hei Kiai Hasan, saya bersedia menjadi istri Anda, asalkan Anda bisa menjawab 4 pertanyaan dariku." Maka kata Kiai Hasan Basari menjawabnya, "Insya Allah jika Tuhan memberi pertolongan kepadaku, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Tidak seperti wanita zaman sekarang atau janda sekarang, maaf ini. Kalau yang datang itu pakainya sepeda ontel, maka dia bilang pada orang tuanya, katakan saja saya sedang pergi. Tapi kalau yang datang pakai mobil atau kendaraan baru, langsung saja dia bilang pada orang tuanya untuk dipersilahkan masuk." Itulah zaman sekarang. Memang sangat berbeda sekali dengan zaman dahulu. Nah ini kan Robiah Adawiyah seorang wanita yang benar-benar solehah. Dia sanggup atau siap untuk menjadi istri Kiai Hasan Basari asalkan dia bisa menjawab 4 pertanyaan yang akan diajukan oleh Robiah Adawiyah. Maka satu persatu Robiah Adawiyah memberi pertanyaan kepada Kiai Hasan Basari. Pertanyaan yang pertama adalah, dia menanyakan, "Jika aku mati nanti, apakah saya bisa membawa iman atau tidak?" Nah ini kan pertanyaan yang sangat sulit. Pertanyaan dari 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Apakah saya bisa menjawab atau tidak? Maka Kiai Hasan Basari menjawabnya, "Wah, kalau itu pertanyaan seperti itu ya saya nggak bisa, itu kan perkara gaib, hanya Allah saja yang tahu. Kalau Anda mau meminta dibelikan kendaraan atau rumah yang memang saya sanggup, pertanyaan kok aneh-aneh, saya nggak bisa." Udah, kalau nggak bisa ini pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang kedua, ini kata Robiah Adawiyah. Tadi kan pertanyaan yang pertama adalah Robiah Adawiyah berkata, jika besok aku mati, apakah saya membawa iman atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Maka Kiai Hasan Basari menjawab tidak, dengan, "Wah, itu pertanyaan yang sangat sulit sekali, itu kan perkara gaib, hanya Tuhan saja yang mengetahui barang yang gaib." Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Robiah Adawiyah memberikan lagi pertanyaan yang kedua,
jika aku nanti setelah mati diletakkan di dalam liang kubur, lalu malaikat Mungkar dan Nangkir memberi pertanyaan kepadaku, apakah aku bisa menjawabnya? Kata Robiah Adawiyah kepada Kiai Hasan Basari. Maka Kiai Hasan Basari pun menjawab, hal itu adalah perkara yang sangat gaib, maka hanya Tuhan saja yang bisa mengetahui akan perkara gaib. Pertanyaan yang ketiga adalah, jika nanti seluruh manusia dikumpulkan, akan diberikan kitabnya, akan diberikan catatan amal baik dan amal keburukannya, apakah saya diberi kitab dari tangan kanan, saya menerimanya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Maka Kiai Hasan Basari pun menjawab bahwa itu suatu pertanyaan yang saya tidak ketahui, pertanyaan gaib lagi. Maka hanya Allah saja yang mengetahui barang-barang yang gaib. Pertanyaan yang terakhir adalah yang keempat, jika manusia dikumpulkan atau digiring, dikumpulkan jadi dua golongan, golongan pertama masuk surga dan golongan kedua masuk neraka, lah apakah aku ini termasuk golongan yang masuk surga atau neraka? Kata Robiah Adawiyah. Maka Kiai Hasan Basari menjawabnya seperti tadi, saya tidak sanggup menjawab pertanyaan itu. Semua yang engkau tanyakan adalah barang yang gaib yang saya tidak ketahui. Hanya Allah saja yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Selesai. Maka setelah itu Robiah Adawiyah berkata lagi, berapakah Tuhan menciptakan akal? Maka ini Kiai Hasan Basari senang ini karena bisa menjawab, Allah menciptakan akal sebanyak 10, yang 9 untuk laki-laki, yang 1 untuk perempuan. Wah, senang ini, ada harapan rupanya ini Kiai Hasan Basari di dalam hati. Demikian. Sekarang pertanyaan yang kedua, berapakah Tuhan menciptakan syahwat? Maka Kiai Hasan Basari dengan lantangnya menjawab, Allah menciptakan syahwat sebanyak 10, yang 1 untuk perempuan. Allah menciptakan syahwat sebanyak 10, yang 9 untuk perempuan, yang 1 untuk laki-laki. Wah, Kiai Hasan Basari merasa bangga sekali karena bisa menjawab. Tetapi ini padahal suatu jebakan. Maka setelah menjawab dengan benar, maka Robiah Adawiyah berkata, ya Kiai Hasan Basari, apakah Anda tidak malu? Saya diciptakan hanya dengan 1 akal dan 9 syahwat. Saya mampu menahan syahwat yang sebanyak 9 dengan akal 1. Sedangkan engkau dengan akal 9 dan syahwat 1, kenapa engkau tidak bisa menjaga syahwat itu? Setelah mendengar jawaban itu, Kiai Hasan Basari pergi sambil menangis bahwa dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Robiah Adawiyah, dan diperjelas dengan Allah menciptakan akal dan syahwat. Jadi syahwatnya seorang perempuan itu lebih banyak, tapi bisa menahannya. Sedangkan syahwatnya seorang laki-laki cuma 1, tapi kebanyakan tidak bisa menahannya. Seperti dalam itu suatu ada istilah NKTA, nafsu kuda tetapi tenaga ayam. Jadi nafsunya menggebu-gebu, tapi tak taunya tenaganya seperti ayam. Itulah.
kisah dari seorang wali perempuan yang bernama Robiah Adawiyah, seorang wanita yang ahli berzikir. Maka dari itu marilah kita ambil itibarnya. Jadi para wanita-wanita, terutama janda muda atau janda kembang itu kan janda yang belum punya anak atau gadis, jangan sok kecantikan, karena kan kalau kita kecantikan nanti akan menimbulkan suatu fitnah. Karena mari kita bersolawat, karena ada solawatnya ini, khususnya buat wanita jangan sok kecantikan. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersolawat bersama. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Aja dumeh ayu banjur kok kemayu, aja dumeh ayu banjur kok kemayu. Wong ayu yen ramituhu bakal kena bendu, wong ayu yen ramituhu bakal kena bendu. Nah, demikianlah itu sholawatnya. Maka kita perhatikan, kita menjadi seorang wanita, kita harus bisa menjaga diri, terutama para janda-janda muda. Kita menjaga sikap dan menjaga diri kita agar terhindar dari fitnah. Tapi tidak seperti itu juga seorang laki-laki, jangan sok merasa gagah. Mentang-mentang dia gagah, kaya, kalau melihat wanita yang agak cantik, dia selalu terpesona dan ingin melamarnya, maka janganlah. Kita jaga, yang lelaki menjaga dirinya juga, dan yang perempuan juga menjaga akan kewanitaannya. Karena kita kan adat ketimuran, kita harus kita jaga. Dan kita selalu berdoa agar terhindar dari segala mara bahaya dan fitnahnya dunia. Buat kaum wanita untuk bisa menjaga diri dan selalu berdoa memohon kepada Allah Ta'ala semoga mendapat jodoh yang soleh, karena jodoh yang soleh adalah seorang laki-laki yang baik, tentu saja banyak rezekinya. Karena kalau soleh tentu pasti bertakwa, karena barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, maka rezekinya akan selalu lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan seluruh pemirsa di Pendopo Alam ini tidak enggan-enggannya dan tidak bosan-bosannya kami selalu memohon dukungan Anda, karena tanpa dukungan Anda kami tidak ada apa-apa. Cukup sekian, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.